Halo sahabat cantik, ketemu lagi dengan Saras Ayu tentunya dalam acara Jelita, Jendela Informasi Wanita. Seperti biasa, Saras Ayu akan hadir dengan membawa inspirasi seni yang menarik. Jika pada episode sebelumnya kita udah bahas nih terkait seni potri, nah pada episode kali ini Saras Ayu akan mengenalkan sahabat cantik dengan seni clay. Tapi ada yang berbeda nih sahabat cantik, kalau pembuatan seni clay ini membuatnya dengan bahan tepung dan juga campuran bahan lainnya. Apa saja kita akan bahas di segmen berikutnya. Nah, tapi sahabat cantik, di episode Jelita kali ini Saras Ayu berkesempatan nih untuk mengunjungi sebuah studio clay, yaitu Bromby Lab yang tergabung dalam Creative Hub, yakni Kongsi 8 yang ada di timur Jakarta. Nah, Saras Ayu akan mengajak sahabat cantik untuk mengenal lebih dekat dengan crafternya, Amel Permahani. Halo Kak Amel. Iya, Wah, halo. akhirnya ketemu juga nih dengan Kak Amel. Aku Saras dari tim Jelita, Jendela Informasi Wanita. Apa kabar hari ini Kak Amel? Baik, alhamdulillah. Nah, sahabat cantik, ini adalah salah satu founder dari Bromby Lab Kongsi 8. Hari ini kita ketemu dan kita akan ngobrol-ngobrol langsung terkait seni-seni yang ada di sini. Nah, aku tertarik nih Kak Amel dengan seni-seni yang ada di sini. Boleh dijelasin nggak sih Kak Amel? Kalau ini ada clay, Ini clay. terbuat dari tepung dan lem. Jadi dia diadonin, dicampur sampai kalis, terus nanti akan dikeringkan, lalu digambar gitu sih. Betul. Oh, berarti bahan dasarnya dari tepung ya Kak Iya, Amel ya? betul, dari Oke. tepung. Nah, dari sekian banyak nih ada seni-seni di sini. Kalau Kak Amel sendiri favoritnya yang mana sih Kak? Favorit aku ini ada recycle book. Ada recycle board. Boleh Mm-mm. tolong ditunjukin Kak Amel? Boleh, ini. Oh, oke. Ini isinya gimana nih Kak Amel? Ini kainnya itu dari kain perca. Terus juga ini kalau bukunya sendiri ini dari kertas biasa sih. Dari kertas biasa. Iya. Oh, gitu. Ya pas kayak gitu. Jadi biar lebih unik ya Kak Iya. Amel ya. Oke. Betul. Nah, dari seni-seni yang tadi ini aku penasaran nih Kak Amel untuk pembuatan dari clay-nya ini. Boleh ditunjukin nggak sih ke sahabat cantik Kak Amel? Boleh, boleh. Boleh ya, kita langsung aja ya Kak Amel ya. Iya. Yuk, kita Ayo. ikuti sahabat cantik. Nah Kak Amel, ini aku udah lihat ada salah satu clay. Ini sebelum ini gimana sih Kak prosesnya? Jadi ini prosesnya itu sebelumnya tepung dan lemnya itu dicampur, kita adonin sampai dia kalis kayak gitu. Oh gitu. Nah itu tadi adalah proses sebelum jadi seperti ini. Kak, tapi aku penasaran deh Kak Amel, awalnya nih gimana sih sampai memutuskan untuk membuat Kongsi 8 ini? Kalau awal mulanya terbentuknya Kongsi 8 ini, emang teman-teman tuh awalnya suka thrifting di Jembatan Item. Terus kita lihat di sini ada rumah yang bisa disewain. Jadi kita berinisiasi untuk kita kolektifan, kita sewa rumah ini, terus kita bikin toko dan studio seperti itu. Tapi dulu awalnya tujuannya apa sih Kak buat bikin Kongsi 8 Bromby Lab ini Kak? Nah, kalau Kongsi 8-nya sendiri tujuannya itu yang pertama kita bikin rumah dan toko sih. Ini yang paling utama tuh toko. Toko, baik. Jadi karena dulu tuh pandemi dan teman-teman kan kerjanya dari rumah kayak gitu. Tapi kita butuh space juga untuk berkarya. Jadi kita nyewain lah studio ini kayak gitu. Oke. Nah Kak, kalau misalnya aku mau tanya ke Kak Amel, kalau dari produk clay-nya yang favorit Kak Amel nih yang apa nih Kak? Apakah anting atau yang mana? Kalau aku favoritnya itu ada di gelang. Kalau gelangnya itu bentuk-bentuk kepala binatang sih, seperti ini nih Kak. Oke. Ini adalah favorit dari Kak Amel. Favorit clay-nya adalah bentuk-bentuk kepala binatang, tapi ini bisa request juga ya Kak ya? Iya betul. Oh, oke. Nah ini ada yang lucu, ada yang anjing, kemudian ada yang kucing. Terus ada yang gambar lain juga nggak sih Kak? Ada sih. Ada yang bebek, ada yang pokoknya semua binatang sih sebenarnya bisa. Kayak Oke. jerapah, serigala itu juga ada sih. Oh, oke. Jadi teman-teman misalkan kayak punya anjing, nggak warnanya
oren misalkan seperti itu, golden retriever. Itu bisa dibikin kayak gitu. Oke, berarti bisa tergantung request dari yang bikin ataupun pesertanya ya. Iya, Oke. Kak, tapi aku penasaran nih Kak, untuk histori dari Kongsi 8 Bromby Lab ini sebenarnya gimana sih Kak? Kalau Kongsi 8 sendiri, itu tuh terbentuknya saat pandemi ini sih. Oh, saat pandemi kemarin. Oke. Jadi aku sama teman-teman terus berinisiasi tuh kayak bikin kolektif untuk bikin toko dan studio kayak Gitu. Tapi dulu awal mulanya itu berarti dari teman kakak itu? Iya, teman Kak Amel. betul. Oke. Dari teman aku. Jadi aku diajak buat gabung, terus kita bikinlah tempat di Jatinegara ini. Oke. Nah, itu awal mulanya tuh sebenarnya gimana sih Kak sampai memutuskan untuk oh ya bikin ini gitu? Hal gitu. Kalau misalkan Kongsi ini, karena kita tuh sering thrifting di depan jembatan Iten ini, terus nggak sengaja kayak ada rumah yang kayak apa tuh namanya? Dia tuh dikontrakin terus kayak temenku, oke deh, ini ada rumah, ayo kita buat yuk di sini, kita jadi nyewa di sini. Terus ya udah banyak teman-teman juga yang gabung dari beberapa daerah juga. Nah, dalam pembuatan Kongsi 8 Bromby Lab ini kan tentu ada hambatan-hambatannya juga ya Kak ya. Boleh diceritain nggak sih Kak dulu perjuangannya tuh apa aja, hambatannya apa sih Kak sebelum akhirnya bisa seperti sekarang ini? Kalau Kongsi ini sih dibuatnya tentunya banyak ya, namanya bikin kolektif. Jadi kayak ada pergantian orang kayak gitu. Terus juga belum lagi kayak kita mengakrabkan diri sama tukang-tukang jualan yang di depan juga kayak gitu sih. Benar. Jadi kita adaptasi juga karena kan nggak selalu kita melihat yang seperti ini ya di mana-mana kayak gitu. Betul. Jadi kita adaptasi juga. Karena kan masih satu lingkungan ya dengan perjuangan di luar. Oke, emang unik juga sih Kak. Nah, kalau dari Kak Amel sendiri, ini sebenarnya Bromby Lab ini kan ini banyak nih Kak seninya. Iya, betul. Lebih fokus di mana sih Kak? Kalau aku fokusnya itu bikin clay ini sih. Bikin clay ini, oke. Untuk produk-produknya apa aja Kak? Ada anting, gelang, pokoknya aksesoris yang dipakai kayak bros, kayak gitu. Ini juga bikin ada tray. Ada tray juga. Nah, kalau yang lagi aku buat nih Kak Amel, ini kira-kira mau jadi apa nih hasilnya Ini mau nanti? bikin bros. Oke. Nah, sahabat cantik, kalau yang ini adalah proses sebelum nanti akhirnya menjadi bros. Kalau punya Kak Amel nanti jadi apa nih Kak? Ini juga sih, jadi bros juga. Sama, jadi bros juga. Oke, jadi bentuknya ada beda-beda ya sahabat cantik. Ada yang bulat, ada yang love seperti ini, terus juga ada bentuk-bentuk yang lain. Terus kalau misalnya ada anting, itu gimana Kak untuk bentuknya? Ini kalau anting, jadi dia ada tambahan kayak kaitannya gitu. Oh, ada kaitannya. Oke, berbeda ya dengan yang bros tadi, nggak ada tambahannya. Oke. Nah Kak, ini untuk pemilihannya warna ini gimana sih Kak? Apa random aja atau gimana sih Kak? Biasanya sih aku ada bikin sketsa dulu, cuman seringnya sih random. Seringnya random, iya. Oke. Jadi spontanitas aja saat lagi ngewarnain, ya udah baru kita pilih. Terus mau pilih warna apa ya? Oke. Nah Kak Amel, kalau Kak Amel ini udah lanjut di tahap apa nih Kak? Ini aku masih milih warna? Masih, aku lagi bikin bunga sih. Kak, kalau dari Kak Amel sendiri sebenarnya produk yang paling favorit apa sih Kak dari clay ini? Kalau aku paling favoritnya itu gelang sih. Gelang. Oke. Jadi tuh aku juga ya. Aku bikin gelangnya itu bentuk-bentuk kayak kepala binatang. Jadi kadang tuh temen-temen tuh ada yang kayak request pengen binatangnya dibikinin kayak gitu, kayak kucingnya atau anjingnya kayak gitu sih. Jadi kayak ada kedekatan tersendiri gitu sama yang buatnya ya. Oke, berarti tergantung request juga nih dari yang buat. Tapi ngomong-ngomong, Kak Amel selain produksi clay ini, sebenarnya kegiatan di Bromby Lab ini ada apa lagi sih Kak Amel? Selain ada bikin-bikin kayak gini, ada workshop juga. Kita ada ngadain workshop kelas juga. Oke.
Nah itu gimana tuh? Boleh dijelasin nggak Kak Amel workshopnya seperti apa, kapan? Terus kalau misalnya sahabat cantik mau ikutan harus kemana nih hubunginnya? Kalau misalkan teman-teman pengen ikutan workshopnya, bisa langsung follow Instagramnya Brombi @brombilab. Itu di sana biasanya kita ngasih info ada workshop atau enggaknya itu dari situ sih. Gitu. Kita buka kelasnya kapan, itu akan diinfokan di situ biasanya. Biasanya workshop ini adanya di hari apa aja sih Kak Amel? Biasanya sih di weekend, di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Untuk jamnya itu jam berapa aja Kak Amel? Biasanya pagi dari jam 11 sampai jam 1. Oke, berarti ada satu sesi ya? Iya. Satu sesi untuk satu hari gitu Iya, ya? betul. Oke, tapi kalau misalnya ada sahabat cantik yang pengen ikutan, ini ada syaratnya nggak sih Kak Amel harus misalnya appointment H-1 atau gimana? Iya, biasanya akan ada pendaftaran. Kita buka pendaftaran, nanti teman-teman bisa langsung daftar kontak personnya. Terus juga untuk yang lain-lainnya nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke. Jadi untuk detailnya nanti bisa langsung visit aja di Instagramnya Brombilab ya? Oke. Nah kalau sejauh ini nih Kak Amel, pesertanya paling banyak nih berapa sih Kak Amel untuk dalam satu workshop ini? Kalau dari selama ini ada pernah sampai 30 orang pernah. Sampai 30 orang? Oke, wah banyak sekali ya sahabat cantik. Tapi kalau dari Brombilab sendiri itu kan sekarang lagi pandemi ya, masih pandemi COVID-19. Apakah membatasi untuk sekarang? Iya, tentunya nggak ngebatasin sih. Sekarang ini dari yang biasanya kayak 10 orang itu maksimal, kita sekarang ngebatasi mungkin 5. Mungkin ya, oke. Berarti karena untuk tetap menjaga protokol kesehatan juga ya Kak Amel ya? Oke. Tapi paling banyak nih pesertanya dari Jakarta aja atau ada dari daerah lain sih Kak? Biasanya sih dari Jabodetabek. Dari Jabodetabek paling banyak ya? Paling banyak. Kak, ini kan aku udah selesai. Aku boleh nambah nggak ke warnanya Boleh, ini ya? boleh. Oke, ini aku langsung warnai lagi sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, Kak Amel, untuk perjalanan workshop selama ini ada kesan-kesan tersendiri nggak sih Kak? Kan ada peserta-pesertanya banyak nih Kak dari berbagai daerah. Banyak sih. Kalau misalkan kayak workshop itu kadang ada yang ternyata tuh dia dari luar kota juga ada sih. Kayak jauh-jauh dari Jogja misalkan kayak itu untuk datang workshop tuh juga ada yang kayak gitu. Juga ada ya, oke. Tapi biasanya nih Kak Amel kalau pesertanya datang kan dia akan membuat suatu produk nih. Nah terus habis itu nanti ada proses apa tadi Kak namanya sampai akhirnya jadi proses apa tuh Kak? Ngadonin, terus yang ngebentuk dan mewarnai ini, terus di varnish, udah selesai. Itu bisa langsung dibawa pulang sama pesertanya. Oke. Jadi semuanya dapat sih prosesnya dari awal sampai akhir karena nanti walaupun ada proses pengeringan biasanya itu akan dibawa pulang sama peserta. Terus aku udah siapin yang udah keringnya seperti ini Kak. Jadi gitu. bisa langsung lanjut. Bisa langsung lanjut aja. Oke, wah seru sekali ya Kak Amel. Kalau dari Kak Amel sendiri harapannya apa sih Kak untuk kedepannya untuk Brombilab ini? Kalau aku sih harapannya semoga lebih bisa konsisten sih terutama karena kan di masa pandemi ini terutama ya kayak banyak yang tutup juga kayak gitu. Semoga kita sih masih sustain sampai nanti. Sampai nanti. Oke. Tapi Kak, aku penasaran juga nih Kak untuk inovasi-inovasi yang akan Brombilab lakukan ke depannya apa sih Kak? Ada nggak sih Kak? Ada sih, kebetulan aku emang lagi develop lagi. Ini kan kita tadinya nggak jualan kit ya, kayak gitu. Kalau nanti mungkin kita akan nyiapin juga, jadi teman-teman yang di rumah bisa langsung beli aja, terus langsung bikin di rumah sendiri itu bisa. Jadi nggak perlu kayak repot-repot datang ke workshop kayak gitu sih. Jadi bisa beli bahannya, terus bisa bikin di rumah juga, langsung coba ya. Oke, wah menarik banget nih Kak Amel. Terima kasih Kak Amel atas informasinya. Kita boleh lanjut warnain lagi ya. Oke.
namaku Amalia Permani, biasa dipanggil Amel. Aku bersama dengan Bromby Lab sudah membuat clay dari tahun 2012. Awal mulanya aku ingin membuat keramik dan lalu aku mencari alternatif yang lebih mudah, yaitu dengan clay ini dari tepung dan lem. Seperti itu sih. Untuk kedepannya bersama dengan Bromby Lab, aku ingin membuka usaha baru, membuka lapangan pekerjaan baru bersama Bromby Lab dengan melalui workshop-workshopnya, dengan membuat teman-teman jadi lebih kreatif. Nah, buat sahabat cantik yang penasaran pengen buat juga nih pembuatan seni clay seperti ini, bisa langsung aja datang ke Studio Clay Bromby Lab Kongsi 8 di Jakarta Timur, atau bisa tanya-tanya langsung di Instagramnya @brombylab. Sekian episode Jelita pada kali ini, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Saras Ayu pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Biarkan saja menjadi antara kita kenal.